Halo konco-konco, kembali lagi bersama saya Mas Bejo di acara Ngobrol Bareng dengan tema Generasi Muda dalam Prestasi Olahraga. Kali ini kita kedatangan tamu, bisa dikatakan seorang atlet karena dia menggeluti salah satu bidang olahraga. Apa itu? Mari langsung kita tanyakan kepada orangnya. Halo Mbak. Halo sobat Bejo ya. Iya, Halo Sobat sobat Bejo. Bejo, saya Trias, bisa dipanggil Cece. Baik. Mbak Cece, berarti kita panggilnya saya Mbak Cece aja nggak apa-apa? Ya, Mbak Cece atau Cece. Cece aja ya, Ya, boleh. biar lebih enak. Ya, Cece. Cece dari mana asal? Dari Kota Gede. Asli Jogja berarti. Asli Oh, Jogja. asli Jogja ini adalah anak-anak generasi muda Jogja berarti. Kesibukannya untuk hari-hari ini atau di saat ini mungkin? Kalau saat ini cuman kuliah aja sih, Mas. Oh, kuliah. Nyambi kerja gitu. Freelance. Berarti menggeluti bidang olahraga ini di sekalian kuliah gitu ya? Ya. Atau ada waktu-waktu tertentu untuk? Jadi kebetulan saya itu ikut Porda 2022. Iya. Tapi persiapannya tuh udah dari 2020. 2 tahun persiapannya, Mas. Gitu sih. Ini kita tadi ngomongin olahraga. Apa sih olahraganya, kita tanya langsung. Mungkin olahraganya bisa dijelasin untuk yang saat ini ditekuni gitu apa? Oh ya, jadi kan Porda 2022 ya Mas. Itu kebetulan saya awalnya itu ikut futsal, tapi pindah ke marching band gitu karena latihannya lebih deket aja, lebih efisien karena kan latihan yang cukup padat jadwalnya dan saya juga nyambi kuliah sama kerja gitu sih. Oh, baik. Berarti kita bahas dulu yang ini futsal. Kok ada futsal juga ini? Mungkin karena awalnya tertarik atau gimana kok bisa langsung terjun ke futsal? Oh, karena saya hobinya kan olahraga Mas, cuman ya buat refreshing aja. Baik. Terus sekarang berarti di marching band ya tadi ya? Ya, Oke, berarti di marching band udah sejak kapan, Mbak? 2020 Oh, 2020. Udah lama berarti. udah. Itu berarti udah ikut beberapa Porda ya? Kalau Porda baru 1 kali. Oh, baru 1 kali. Tapi untuk kejuaraan apa namanya? Tentang lomba-lomba marching band udah pernah berapa kali gitu? Kalau berapa kali ya? Beberapa kali sih Mas, ada apa namanya kejurda gitu-gitu. Oh Kejurda iya. Porda gitu. Baik. Untuk selanjutnya mungkin kita akan tanya tentang awal untuk menekuni marching band ya mungkin ya, karena mungkin kan nggak sedikit orang itu yang tertarik untuk terjun ke marching band gitu. Yeah. Apalagi anak-anak muda kan ngapain itu ikut marching band karena terlalu mungkin dari SD SMP udah ada marching band, tapi kan ini untuk kejuaraan di Porda gitu. Iya. Itu jadi awalnya nekunin marching band gimana? Itu tuh ya dari situ tadi ya Mas. Awalnya futsal tapi saya pindah cabur ke marching band. Nah, kebetulan marching band ini beda dengan cabur-cabur lain. Kalau misalnya saya di futsal atau cabur lain mungkin saya udah nggak bisa ikut karena umurnya kan udah udah kuliah gitu, udah 20-an, itu mungkin nggak bisa di cabur lain. Nah, terus ini nggak sengaja tuh lihat pamflet oprek gitu loh Mas, ada oprek buat seleksi tim Porda 2022 Kota Jogja. Nah, saya iseng-iseng ikut itu daftar, saya ikutin saya lengkapin persyaratannya, terus ikut seleksinya juga nggak mudah juga, maksudnya di situ harus karena persaingannya cukup ketat, jadi ada yang harus dipersiapkan gitu. Kayak misalnya basic di musik, sama fisik gitu sih. Itu sejak sama yang kapan sih? terutama mental juga. Mental ya perlu ya. Iya. Itu sejak kapan untuk nemu pamflet pertama terus sampai sekarang ini? Itu tuh pertamanya juga 2020 sih, 2020. Pertengahan tahun gitu. Pertengahan tahun. Ya. Berarti langsung daftar Dilalai itu keterima gitu. Ya, keterima, tapi melalui proses yang panjang juga sih, beberapa proses yang bulan. panjang juga. Ya, prosesnya tuh beberapa bulan dan di situ dari puluhan orang
terus disaring menjadi 22 atlet aja. Jadi 11 putra dan 11 putri gitu. Dan penentuannya itu kan hamin berapa ya? Mungkin hamin 8 bulan gitu. 8 Oh, hamin 8 baru, bulan. Ya, baru dipilih 11 putra 11 putri itu. Oh ya, tapi orang tua ngedukung untuk ikut di marching band Ya. kegiatan ini. Ya, alhamdulillah ngedukung sih, Mas. Iya sih. Daripada yang futsal kan cederanya bisa juga cedera dan luka-luka kan lebih parah sih. Sebenarnya sama aja sih. Oh, sama aja ya? Sama aja. Oh ya, karena alatnya gede-gede Alat juga ya, juga, marching iya. band. Oh iya. Terus untuk marching band, kita kan sebagai orang awam bertanya-tanya, ini marching band emang ikut di Kejuaraan olahraga kejuaraan gitu olahraga ya? ya? Biasanya kan musik di kesenian ini kok bisa marching band masuk ke kategori olahraga itu sejak kapan gitu? Kalau sejak kapannya tuh kebetulan saya lupa ya, Mas. Dari tahun berapa saya lupa. Cuman udah lumayan lama sih. Dulu tuh awalnya tuh juga kesenian gitu. Maksudnya ke kesenian, tapi ada beberapa cabang olahraga yang diperlombakan tuh fisik juga, kayak lomba jalan cepat sambil niup gitu. Jadi kita di stadion tuh balapan gitu, Mas, sama kontingen lain. Oh, iya. Balapan jalan cepat sambil niup musik gitu, sama apalagi ya, sama apa namanya, jalan berjarak gitu. Misalnya ada perlombaan yang di situ harus menempuh jarak 4 km dengan waktu 40 menit tepat waktu gitu. Gitu-gitu sih. Berarti kita tahu karena sekarang marching band bukan hanya tentang musik ya, berarti Iya. bisa diperlombakan juga dan ada berbagai macam teknik-teknik juga ternyata. Untuk di bagian mungkin personil ya, kan marching band beberapa personil itu Iya. memegang alat apa gitu mungkin. Oh ya, jadi ada brass tuh yang alat tiup, sama perkusi yang alat pukul gitu, Mas. Berarti itu harus Ada fokus. bass drum, Nggak ada bisa senar drum gitu. nggak bisa tiap latihan ganti-ganti posisi, nggak bisa ya? Bisa. Oh, Dan bisa. itu malah kebetulan di marching band itu kalau bisa harus bisa pegang semuanya. Karena kan nggak tahu keadaan atlet, nggak sehat terus gitu ya, Mas. Ada yang kadang cedera, ada yang cedera kaki mungkin, terus Iya. apa namanya, nggak tahu pinggang, punggung gitu-gitu kan. Terus nanti badannya nggak fit gitu-gitu. Jadi di perlombaan kan banyak cabang olahraganya. Jadi bisa jadi si pelatih itu dengan dadaan memindah posisi gitu. Oh, iya. Yang dari alat tiup ke alat pukul gitu bisa. Berarti harus memang ada basic musik berarti ya. Iya. Karena musik itu sebenarnya sulit kalau orang yang belum bisa atau yang belum memahami musik gitu. Karena musik emang harus dilatih gitu. Ya. Terus kalau ngomongin kejuaraan tentang marching band yang diperlombakan ini yang dinilai apa aja itu? Kalau di perlombaan tuh kan tergantung mata lombanya ya, Mas. Misalnya perlombaan yang jalan cepat itu. Jalan cepat tuh ya waktunya, waktu tercepat. Terus sama musikalisasi. Jadi ya musiknya ya fisiknya gitu terus keserampakan kakinya harus sama gitu sih. Oh, ya berarti yang dinilai juga banyak ya. Iya. Terus kita mungkin mau ngebahas, mungkin kita udah lihat ya di PAN sini udah banyak banget medali yang didapat. Mungkin bisa dijelaskan ya untuk kita tanya-tanya, karena mungkin kita juga belum tahu karena saya sendiri belum pernah mendapat medali ternyata. Saya juga masih bertanya-tanya ini. Mungkin kita dari sini mungkin. Itu Ini apa ini? Perunggu sih, Mas. Oh, yang perunggu 3. ini. Oh iya. Perunggunya 3. Oh, ada beda-beda ya? Iya. Perak 1. Iya. 1 perunggu 3. Kalau yang emas ini tuh LKKB itu jarak ketepatan baris. Jadi jarak gitu. Jarak yang saya ceritakan tadi, Mas, yang 4 kilo harus ditempuh 40 detik. Jadi kita lombanya dengan kontingen lain tuh cuman selisih waktu. Juara 1 2 3-nya cuman selisih berapa detik, kelebihan apa kekurangan. Karena poin yang dikurang itu kalau misalnya harus 40 menit, tapi ada 40 menit lebih berapa detik itu dikurangin poinnya lebih besar gitu. Oh, ya berarti ini Gitu satu lomba dapat beberapa medali. Itu atau enggak, satu mata lomba dapat 1. Oh, 1. Kebetulan Oh, kalau misalnya
apa ya? Mungkin di futsal kan futsal aja, tapi kalau di marching band tuh ada yang apa namanya, lomba unjuk gelar, lomba ketepatan baris, lomba baris berbaris sambil musik, lomba jalan cepat gitu-gitu. Jadi kita memperoleh ini tuh emang ada beberapa cabang lomba gitu. Berarti ini untuk mendapatkannya itu pas tahun berapa sih? Ini tahun 2022. Oh 22, berarti kalau misalkan kalau punya medali atau prestasi itu bisa buat masuk kuliah dan lain-lain ya? Ini penting banget sih, ini penting banget Sobat Mungkin Bejo. ada yang bisa di-sharing nih. Ya, buat teman-teman mungkin Sobat Bejo yang lagi nonton nih, cerita aja. Jadi temenku yang ikut apa namanya Porda, sebenarnya bukan hanya cabur marching band aja ya, tapi bisa di cabur lain ikut Porda karena ini tingkat provinsi ya. Itu sertifikatnya bisa buat masuk kuliah karena teman-temanku, teman-teman atlet yang lain tuh bisa masuk kampus-kampus negeri, ada yang di UGM, UNY dan lain-lain, itu pakai sertifikat kejuaraan Porda itu gitu. Gitu. Jadi emang sertifikat lomba itu apalagi kalian juara itu sangat penting banget untuk kelangsungan proses belajar kalian ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut gitu ya. Karena admin saya sendiri juga Mas Bejo belum pernah mendapatkan, jadi juga ya beginilah. Jadi nggak apa-apa, kita masih ada waktu untuk belajar dan lainnya. Mungkin Mas Bejo juga bisa ikut di marching band atau kejuaraan lain mungkin ya. Tapi mungkin untuk sementara itu dulu, kita akan kembali lagi habis ini untuk ngebahas yang mungkin tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan oleh konco-konco di IG. Kemarin kita sudah sempat sebar pamflet, kita sebar untuk yang mau bertanya boleh, dan udah ada beberapa yang masuk, dan nanti kita akan bacakan setelah segmen yang satu ini. Terima kasih. Halo para konco-konco, kembali lagi dengan saya Mas Bejo di acara Ngobrol Bareng Mas Bejo. Di segmen kedua ini kita akan ngebahas tentang ini pertanyaan yang sudah diberikan oleh netizen-netizen yang ada di Instagram kami. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah kami siapkan karena udah kita sortir. Mungkin langsung saja untuk ke pertanyaan yang pertama. Yang cara naikin berat badan gimana sih gitu. Jadi sama tadi senyumnya tolong dikondisikan katanya netizen nih. Gitu. Oke, aku jawab ya. Jadi tips and trick naikin berat badan gitu ya. Kalau naikin berat badan tuh ada yang gampang ya, mungkin kayak makan makanan instan gitu kan. Tapi itu cara yang salah. Yang bener tuh mengatur pola makan. Mengatur pola makan tuh ya makan pagi, siang, sore, dan itu makanannya yang bergizi gitu. Sama makan buah, kemudian diimbangi dengan olahraga. Berarti nggak ada kayak suplemen khusus atau susu khusus untuk ini ya, menaikkan berat badan atau menjaga mungkin badannya ideal gitu. Kalau itu sih, kalau dari aku sendiri ya dan teman-teman tuh kan berat badan kan bisa dari lemak atau massa ototnya nambah gitu kan. Nah, kalau dari kami atlet itu emang menjaga pola makan sih, karena saran dari pelatih juga gitu, menjaga pola makan sama olahraga. Jadi yang bertambah tuh massa ototnya, bukan lemak gitu. Jadi enggak ini. Itu juga menjaga biar badannya tetap ideal. Gitu. Oh, baik. Berarti seorang atlet harus menjaga badannya juga ya biar ideal. Betul. Gitu. Tapi ngomongin tentang berat badan ideal, berarti untuk yang marching band ini juga harus ada kriteria khusus dong, atau tentang untuk yang bisa ikut berat badan segini dan lain-lain atau enggak? Kalau itu sih lebih ke kuat fisiknya aja sih. Ada juga kok yang ikut dari awal berat badannya masih kelebihan tuh ada. Cuman kan dari proses-proses proses latihan itu bisa bisa badannya juga bisa ideal. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kapan medali pertama didapat? Oh, ini itu tadi udah dijelaskan ya. Mungkin bisa dijawab kembali aja nggak apa-apa. Kapan medali pertama didapat? Oh ya, kalau yang ini 2022. Semuanya? Ya. Oh ya, berarti semuanya 2022. Ya. Tapi juga akan memungkinkan tahun ini juga dapat gitu.
Kalau Belum Porda ada? selanjutnya itu Tahun tahun 2025. Oh, 2025 berarti. Ikutin. 2025. Ya. Itu ikut lagi berarti. Apa? Kurang tahu. Oh. Tergantung besok ya. Semoga juga dapat sih. Terus pertanyaan selanjutnya nih dari netizen, Kak mau tanya tips persiapan apa saja yang dilakukan sebelum olahraga biar maksimal nih? Sebelum olahraga? Sebelum olahraga atau sebelum mungkin sebelum kayak mau Jogging gitu. dan lain-lain. Lebih ke stretching aja sih. Oh, Pengeluaran stretching. gitu, pengeluaran atau ya yang ringan-ringan aja gitu. Itu pernah ke ini belum sih ke marching band pas kejuaraan atau pas apa kram gitu? Pernah Mas. Oh itu kram. Terus gimana pernah kayak kram? Apa? Ya udah langsung duduk aja jatuh karena nggak kuat apa-apa. Oh, berarti langsung tuh juga- digantiin? apa? Enggak sih, cuman Enggak? ditunggu bentar aja bisa. Oh iya. Cuman ya itu sih, ada yang apa namanya kakinya ada yang sakit, tulang keringnya misalnya, terus nanti punggungnya ada yang sakit, itu tuh udah hal biasa. Cuman kalau atlet itu emang udah apa ya, didoktrin sama pelatih tuh atlet tuh jangan mengeluh gitu, jadi apapun ya tetap kita hadapi karena ya apa ya namanya perjuangan itu. Iya benar sih. Terus mungkin kita cukupkan sekian untuk pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Kita beralih ke cerita-cerita dari banyak untuk keluh kesah cerita tentang mungkin selama latihan, selama mengikuti perlombaan gitu, ada cerita sedih, cerita senang, itu bisa diceritakan monggo gitu. Oh ya, oke, cerita suka dukanya gitu ya Mas. Suka duka. Kalau kami tuh emang karena persiapannya 2 tahun, jadi kita latihan tuh selama 2 tahun. Dalam 1 minggu tuh kita latihan bisa 4 hingga 6 kali, dan itu jamnya tuh mulai dari ada yang seringnya ya Mas, itu kalau pas weekday gitu, weekday hari apa aja ya, Senin, Kamis, Selasa, sama nanti ada satu tambahan lagi sih, biasanya Sabtu atau Minggu gitu sih. Ya 5 sampai 6 satu hari. minggu padat itu. Iya, dan itu jamnya tuh jam setengah 4 sore, setengah 4 sore sampai jam 10 malam. Buset, Itu keren sih. banget. Kemudian ada juga kalau di hari Minggunya tuh ada lajang tuh latihan panjang teman-teman. Jadi di latihan panjang itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam gitu sih. Itu buat persiapan bordanya. Kemudian apa lagi ya? Itu sih gitu. Nanti jadi dibagi sesi gitu. Misalnya sore latihan fisik, kemudian nanti ada istirahat isoma, terus dilanjut lagi latihan musik gitu sih. Berarti pernah gak sih meluangkan waktu dengan hal yang harusnya penting juga, tapi harus ikut latihan juga gitu? Itu berarti masuk cerita sedihnya itu gitu. Kalau saya kan kuliah ya Mas. Terus kan di semester 4 kemarin ya, semester 3, semester 4 sih sibuk-sibuknya orang. Semester 4 itu banyak banget waktu-waktu bentrok gitu. Misalnya aku harus praktek di sini, dan yang itu misalnya ngekru gitu, ngekru gitu. Sama di latihannya juga penting. Ada 1 hari di mana aku itu tuh hari syuting, ikut syutingan gitu. Syuting, terus ada juga pas itu lomba Mas, hari lomba ke Jurda, itu juga tingkat provinsi juga sih, tingkat provinsi. Nah pas itu saya sebagai kebetulan kan menlok, saya berangkat ke syutingan dulu tuh jam 4 pagi, jam 4:30 pagi ke syutingan dulu, mempersiapkan semuanya, kru udah masuk semuanya, kan harusnya standby ya Mas, nggak bisa ditinggal-tinggal gitu kan. Terus tapi ya gimana, maksudnya keadaannya emang udah nggak bisa ditinggalin yang pordanya ini, marching bandnya ini. Aku jam-jam mau main itu pokoknya udah mau giliran main itu, aku langsung ke Mandala Krida, ganti semuanya buat ikut itu. Setelah itu juga aku kembali lagi ke syuting. Waktu-waktu gitu sih. Untungnya teman-temannya juga paham ya gitu ya. Itu bisa paham. Itu juga salah satu ini sih. Terus untuk yang ini kan mungkin senangnya gitu, kalau ikut marching band itu seneng gitu. Itu mungkin karena ada dapat jodoh kah atau dapat relasi gitu ya. Kalau itu tuh lebih ke kekeluargaan sih. Jadi kekeluargaan. kita
emang gimana ya, dibentuknya udah pokoknya prosesnya tuh 2 tahun, jadi kita udah gimana ya, paham satu sama lain, kayak udah kayak saudara, kayak minta tolong apa udah enak gitu sih, jadi bisa buat jadi temen apa aja gitu. Gitu sih. Berarti waktu kuliah itu berarti sering ditinggalkan, jadi absensi pun juga ditinggalkan ini, kebetulan bolong-bolong gitu atau enggak? Gitu, oh gitu. enggak. Jadi biasanya gini Mas, kalau udah komitmen ya udah komitmen ke ini, apalagi udah masuk tim gitu kan, harus tanggung jawab di situ gitu kan. Nah misalnya pagi ada jadwal kuliah, pokoknya pas awal 2020 tuh kan online ya, masih online ya kita ini kuliahnya. Nah itu tuh masih aku jogging, lari sambil headsetan, sambil dengerin kuliah kelas tuh, ya. kelas itu kan. Apalagi kalau Siap. di kampus tuh kan hari Sabtu kan ini ada kuliah ya. Hari Sabtu kuliah, sedangkan kampus lain tuh enggak gitu kan. Jadi pas latihan aku sambil ini sih. Gitu. Terus nanti setelah setelah kuliah aku nyusul ke latihan gitu. Jadi emang kalau bisa ini semua diimbangin semua. Itu termasuk apa ya? Kalau duka sih enggak, cuman lebih ke harus bisa menerima keadaan sih, harus bisa menerima capeknya. Kalau yang teman-teman habis kuliah bisa istirahat, sedangkan aku latihan. Kalau teman-teman yang latihan mungkin juga sama sih, ada yang kerja, ada yang kuliah juga. Kalau misalnya yang waktu maksudnya nggak kerja nggak kuliah juga, ya udah enaknya tuh bisa istirahat dulu terus latihan gitu. Tapi berarti kan itu marching band kan terdiri dari beberapa orang. Itu ada nggak sih yang kayak ada masalah satu sama lain? Itu pasti ada kan ya? Ada masalah sih, satu sama ada. lain, tapi itu juga bisa diselesaikan juga. Ya. Itu nggak nggak berpengaruh kan ke latihan atau ke kekompakan tim gitu? Emang gini, kalau dari kontingen kami itu tuh kalau ada masalah segera diselesaikan, karena itu sangat berpengaruh moodnya tuh ngaruh gitu loh Mas, antara satu sama lain gitu. Bakal ketahuan banget kalau misalnya si A sama si B lagi ada masalah, karena kita tuh hampir nggak pernah nggak komunikasi gitu loh. Iya. Terus untuk pelatihnya sendiri siapa sih dan dari mana itu? Kalau pelatihnya tuh, jadi kan marching band kan musik sama fisik ya Mas. Jadi ada pelatih fisik sendiri, ada pelatih musik sendiri. Kalau nanti juga ada pengurusnya sendiri gitu Mas. Ada yang ngurusin semua lah, teknis dan segala macam, kayak kita mikirin kita jadwal latihannya besok di Mandala Krida, besok di sini, terus yang kayak ngurusin tempat, ngurusin jersinya kita, ngurusin sepatu dan lain-lain, pokoknya kelengkapan semuanya ada sendiri, perizinan ada sendiri, perizinan nanti izin ke kampus, izin sekolah itu ada sendiri, pokoknya lengkap lah, itu ada timnya sendiri. Terus pelatih musiknya itu ada dari Jogja sama ada dari Solo. Dari Solo. Mas Sopik ya, halo Mas Sopik. Itu pelatih musiknya. Ada juga yang di Jogja. Kemudian ada pelatih fisiknya tuh ada Mbak Indah tuh dari Gunung Kidul Mas, dari Gunung Kidul. Terus ada juga dulu tuh Mas Asep gitu. Beda-beda sih, jadi kita fokusnya sendiri-sendiri, tapi bisa ya kalau pas latihan kadang di beda sesi, tapi kalau pas di lomba, pas di latihan reguler tuh dijadiin satu musik sama. Ngomong yang jadwal latihan tadi berarti cuma di sore hari sampai malam hari ya? Iya. Dan itu pun beda-beda tempatnya gitu? Kalau biasanya kan kalau Mandala Krida tuh kan banyak atlet yang latihan ya Mas, ada yang kadang juga buat latihan PSIM juga kan. Kan. Nah jadi kita emang menyesuaikan ya gitu. Menyesuaikan. Kemudian latihannya di mana itu, di KONI Kota sih. Baik, udah banyak banget yang disampaikan, cerita-cerita yang ada, dan kita mungkin bisa menjadi pembelajaran kita semua, karena ternyata kalau kita tekunin suatu bidang olahraga itu bisa menjadi sebuah prestasi lah, juga kita bisa untuk masa depan kita terjamin gitu. Karena
di usia muda seperti saat ini mungkin teman-teman masih pada bingung ini masa depan gimana dan lain-lain. Mungkin bisa melihat dari kehidupannya Mbak Tias, biar lebih tertata lah hidupnya, bisa ada kegiatan dan lain-lain dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, terutama bisa membahagiakan kedua orang tua. Itu kalau bisa juara gitu, itu mantep banget sih. Terus mungkin sebagai penutup satu aja pesan-pesan untuk ini bisa kalimat, bisa kata, jangan kata, kalimat aja. Jadi bisa paragraf juga nggak apa-apa. Pesan-pesan untuk para konco-konco bejo nih yang setia menyaksikan bejo. Pesan-pesan untuk mungkin pesan-pesan untuk bisa gabung ke marching band atau pesan-pesan untuk biar bisa lebih berkegiatan atau apa, monggo gitu. Oke, jadi teman-teman kok teman-teman ya? Konco-konco ya? Konco-konco bejo. Kalau dari aku, carilah teman yang banyak, pengalaman yang banyak, karena dari situ bisa menyelamatkan dirimu. Mantap. Dan cukup sekian dari saya Mas Bejo. Terima kasih untuk para konco-konco yang sudah menyaksikan Mas Bejo dari mulai konten-konten yang terdahulu sampai sekarang. Dan jangan lupa ikuti kami di berbagai channel. Kita tersedia di Instagram, di YouTube, dan di TikTok. Jadi jangan sampai kelewatan konten-konten yang menarik dari kita. Jadi itu saja dari kita. Saya Mas Bejo dan Mbak Tias pamit undur diri. Berita Jogja, ngeten pun.